Pemirsa sana, banyak pahala yang diperoleh saat mengerjakan sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah sebelum dan sesudah sholat fardu. Namun ada sebagian masyarakat yang memahami bahwa tidak ada sholat qobliyah maghrib atau sebelum maghrib. Alasannya tidak boleh sholat ketika matahari sedang terbenam. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan, sholatlah sebelum maghrib bagi siapa saja yang mau. Hadis riwayat Bukhari. Apakah ini menandakan bahwa sholat qobliyah maghrib ini sebenarnya ada? Bagaimana sebenarnya status sunnahnya sholat qobliyah maghrib? Sholat qobliyah dan ba'diyah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan sunnahnya sunnah mu'akkadah, dan ada yang sunnahnya ghairu mu'akkadah. Nah, sholat qobliyah sebelum maghrib ini masuknya bukan yang mu'akkadah tapi yang ghairu mu'akkadah. Apa sih bedanya mu'akkadah dengan ghairu mu'akkadah? Mu'akkadah itu yang Rasulullah hampir-hampir tidak pernah meninggalkannya, selalu beliau kerjakan. Nah, dalam hal ini yang mu'akkadah itu ada 10 rakaat atau bisa 12 rakaat tergantung mazhabnya. Yang 10 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur, berarti 2 kali, kemudian sesudah zuhur. Nah, asar tidak ada, maghrib isya itu sesudah dan sesudah, sementara kalau subuh itu sebelum. Itu yang mu'akkadah. Semuanya ada 10 rakaat atau 12 rakaat tergantung zuhurnya mau dihitung 2 atau dihitung 4. Tetapi sisanya yaitu sesudah sebelum asar, kemudian sebelum maghrib, kemudian sebelum isya. Nah, ini adalah yang termasuk ghairu mu'akkadah. Kenapa dibilang ghairu mu'akkadah? Karena kadang-kadang Nabi mengerjakannya, sebagaimana ada perintahnya, sholatlah kamu sebelum maghrib, sholatlah kamu sebelum maghrib. Tapi kadang-kadang Nabi tidak melakukannya, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW itu tidak melakukan sholat qobliyah maghrib, tetapi para sahabat melakukannya dan beliau tidak melarangnya atau tidak memerintahkannya. Artinya kadang-kadang Nabi melakukannya, kadang-kadang Nabi tidak melakukannya. Jadi kalau kadang-kadang Nabi melakukan, kadang-kadang tidak melakukan, para ulama mengelompokkannya ke dalam kelompok sunnah ghairu mu'akkadah. Artinya tidak terlalu dianjurkan sekali, tetapi bukan berarti terlarang. Sebagaimana misalnya sholat pada saat matahari sedang terbenam. Nah, kalau itu memang dilarang. Sholat pada saat sesudah sholat subuh misalnya. Ada 5 waktu sholat yang terlarang, yaitu pada saat sesudah kita selesai sholat subuh, pada saat matahari sedang proses terbit, pada saat matahari sedang tepat berada di atas kepala, sesudah sholat asar, dan pada saat matahari sedang terbenam. Nah, kaitannya dengan qobliyah maghrib, sebenarnya waktunya bukan pada saat matahari sedang terbenam. Karena matahari itu kalau lagi proses terbenam, ya, proses terbenamnya itu hanya beberapa menit saja sebenarnya, 2-3 menit begitu. Nah, itulah menandakan sudah masuk waktu maghrib, lalu dikumandangkanlah azan. Nah, kira-kira berapa 5 menit lah azan itu, berarti proses terbenamnya matahari itu sudah selesai. Larangan untuk sholat pada saat matahari sedang terbenam itu sudah selesai. Nah, yang ada sekarang adalah sholat qobliyah maghrib, yang hukumnya memang bukan sunnah mu'akkadah, sunnah ghairu mu'akkadah. Kadang-kadang Nabi kerjakan karena tidak, maka kita boleh ya melakukannya untuk mengerjakan sholat qobliyah maghrib sebelum qomat, sebelum kita sholat berjamaah maghrib itu sendiri. Selain itu juga ada hadis Nabi yang tegas menyebutkan baina kulli adzanaini salatun. Ada sholat sunnah di antara 2 azan, yaitu antara azan yang pertama dan azan kedua, yaitu iqamah. Nah, artinya kalaulah misalnya kita ingin melakukan sholat qobliyah maghrib, bukannya terlarang, itu disunnahkan, itu masyru'. Tetapi memang derajatnya tidak sama dengan ba'diyah maghrib. Karena kalau ba'diyah maghrib hampir-hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya, sehingga sunnahnya dia adalah sunnah mu'akkadah, sedangkan qobliyah maghrib sunnahnya ghairu mu'akkadah. Tapi dua-duanya tetap masyru', dan kalau kita kerjakan yang masyru' ini, yang disyariatkan ini, maka kita akan mendapatkan pahalanya sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, sholat berjamaah di masjid tentunya mempunyai keutamaan yang besar. Namun faktanya, tidak semua orang bisa sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Karena beberapa alasan, seperti pekerjaan ataupun lokasi yang jauh, beberapa baru datang setelah iqomah, sehingga ia menjadi jamaah masbuk. Setelah sholat jamaah yang pertama selesai, makmum masbuk harus melengkapi sholatnya masing-masing sebanyak rokaat-rokaat yang tertinggal. Permasalahannya,
Ketika jamaah masbuk tadi sedang melengkapi sholatnya, ada lagi orang yang datang belakangan dan berkeinginan menjadi makmum pada orang-orang yang sedang melengkapi sholatnya tadi. Lalu kepada siapakah ia harus menepuk pundak untuk memilih orang yang akan ia jadikan imam? Orang yang datang belakangan itu sebenarnya tidak harus menepuk pundak, karena menepuk pundak itu pada dasarnya tidak ada ketentuan secara bakunya di dalam apakah itu Al-Quran, apakah itu hadis Nabi. Itu lebih merupakan ijtihad saja, yaitu di kalangan mazhab Syafi'i, bahwa imam dan makmum itu boleh saja mereka berjamaah walaupun beda rokaatnya, bahkan beda niatnya, bahkan beda juga yang namanya niat dari si imam. Apakah imam ini harus berniat jadi imam dari awal atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i itu tidak jadi masalah. Sehingga urusan menepuk pundaknya si imam sebenarnya sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena imam pun tidak harus ditepuk pundaknya. Artinya dia tidak tahu bahwa dirinya dijadikan imam dan bahwa dia tidak berniat jadi imam, itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah si makmum, apakah dia mau bermakmum kepada orang itu atau tidak. Bahkan kalau kita pindah ke mazhab yang lain di luar mazhab Syafi'i, malah justru tidak boleh menepuk pundak imam, karena pada dasarnya sholat itu harus dari awal si imam dan si makmum sama-sama berniat sholat jamaah, di mana imamnya harus niat dari awal sebagai imam dan makmumnya harus niat sebagai makmum. Kalau ketemu di tengah jalan begitu saja, di luar mazhab Syafi'i itu malah tidak dibenarkan. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk menepuk-nepuk pundak seseorang. Jadi kalau pertanyaannya, masbuk yang mana yang harus saya tepuk pundaknya, sebenarnya tidak perlu itu menepuk-nepuk pundak itu. Artinya tidak perlu yang di tengah, yang di pinggir, yang paling belakang dan sebagainya. Siapa saja, kalaupun kita mau bermakmum, silahkan bermakmum kepada salah satu di antara mereka itu, tidak ada masalah dan tidak perlu ditepuk pundaknya. Bahkan orang tersebut pun tidak tahu dirinya kita jadikan imam pun tidak jadi masalah. Dengan catatan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Sedangkan di luar mazhab Syafi'i justru jadi masalah. Kenapa? Karena imam harus berniat jadi imam dari awal dan makmum harus niat jadi makmum dari awal, dan mereka harus sepakat mau bikin sholat jamaah. Kalau tidak ada kesepakatan seperti itu baik dari imam atau makmum, maka sholat jamaahnya ini malah tidak sah. Nah, jadi kalau kita pakai mazhab Syafi'i tidak harus menepuk, tapi bisa sholat berjamaah. Sedangkan kalau kita pakai mazhab di luar Syafi'i tidak harus menepuk, karena kalaupun kita berniat sholat jamaah tidak sah, karena imamnya tidak berniat jadi imam sejak awal. Pemirsa sana, teman yang baik adalah teman yang senantiasa membantu dan saling mengingatkan. Namun terkadang, seseorang ragu untuk menasihati temannya yang melakukan kemungkaran. Keraguan ini biasanya karena merasa dirinya belum cukup baik untuk memberikan nasihat dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Misalnya, tidak jadi menasihati teman yang gemar berjudi karena merasa dirinya masih belum sempurna dalam melaksanakan sholat. Pertanyaannya, jika ragu menasihati teman karena merasa belum benar juga, lalu apa yang harus dilakukan? Menegur kemaksiatan atau kemungkaran yang pada diri orang lain, sementara kita sendiri pun juga masih bergelimang dengan kemaksiatan yang sama, atau mungkin pada bidang yang berbeda tapi sama-sama maksiat juga, memang merupakan sebuah dilema. Dilemanya apa? Karena ada ancaman dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu katakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya. Ini kan menjadi sebuah dilema. Saya mau memberitahukan kepada teman saya bahwa dia tuh melakukan kesalahan, jangan begitu. Tapi saya sendiri pun juga memang masih punya banyak kesalahan. Sholat saya pun masih bolong-bolong. Apakah harus saya mengingatkan teman saya itu yang masih suka berjudi? Ini dilemanya. Nah, dilema di sini bagaimana cara menyelesaikannya? Begini. Yang pertama, kita sendiri juga harus memulai dari diri kita. Kata Rasulullah, ibda binafsika. Mulai dari dirimu sendiri. Jangan urusi orang lain dulu, tapi urusi diri kita sendiri dulu. Kalau sholat kita masih bolong-bolong, ya kita bikin bagaimana agar tidak bolong-bolong. Kalau kita masih suka berjudi, kita masih suka berzina, masih suka minum khamar dan sebagainya, ya kita mulai dulu. Buat apa kita ingat-ingatkan orang lain kalau kita belum memulai dari diri kita sendiri? Itu yang nomor satu memang paling tidak. Jangan belum apa-apa kita sudah nyinyir kepada orang lain, sementara kita sendiri masih juga aktivis dari melakukan kemungkaran. Ini memang dikatakan kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang kedua, bukan berarti kalau saya masih melakukan kemungkaran, berarti kemudian saya biarkan saja orang lain melakukan kemungkaran. Tidak juga.
Hanya saja ada seninya, ada tekniknya, bagaimana agar pesan kita sampai kepada yang kita tuju, tapi orangnya tidak tersinggung, orangnya tidak marah, orangnya malah berterima kasih kepada kita. Nah, memang ini seninya agak sulit ya. Kenapa? Karena kita harus punya hubungan yang baik dulu kepada orang tersebut. Kalau dia berada pada posisi musuh kita, lawan kita, saingan kita, orang yang memang dari awal sudah berpotensi untuk bermusuhan sama kita, kok malah kita kritisi, bukannya dia terima pesan kita, malah dia akan cari-cari kesalahan kita, dan kemudian akhirnya kita hanya ribut, nggak selesai. Maka yang harus dilakukan adalah pertama kita bikin hubungan kita yang sangat baik dulu. Sebutlah antara saya misalnya dengan atasan saya. Gimana saya biar jadi bawahan, anak buah yang disayang oleh beliau. Itu dulu nomor satu. Nah, kalau sudah ada hubungan yang sangat baik ini, nanti menyampaikannya harus pada kondisi yang paling enak. Jangan pada tanggal tua, orang lagi nggak punya duit, dikritik pula, marah dia. Atau dalam kondisi tubuh yang kurang fit misalnya, kalau perempuan misalnya sedang datang bulan dan sebagainya, hindari kondisi-kondisi yang seperti itu, tapi dalam kondisi yang tenang. Dan yang ketiga, menyampaikannya tidak harus dengan kata-kata, takutlah kamu kepada Allah, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutlah pada neraka. Tidak usah seperti tukang khotbah begitu. Tapi sampaikanlah dengan bahasa yang lebih segar, yang bersenda gurau, dan mulai dengan saya aja juga masih sering melakukan seperti itu. Emang kita ini agak masalah kita ya, kita. Bukan cuma saya ya, kita semua. Artinya kritik itu tidak ditujukan pada orang tersebut saja, tapi pada diri kita juga. Sehingga orang yang kita berikan pesan itu, dia bisa tangkap pesan kita tanpa harus dia merasa tersinggung, karena yang kita kritisi bukan hanya dia. Yang kita kritisi juga ke kita juga. Seperti kita menunjuk, maka telunjuk kita kepada orang itu, tapi 4 jari kita malah kepada diri kita sendiri. Lalu kita bisa tertawa bersama-sama, mentertawai kebodohan kita bersama. Nah, ini adalah semacam otokritik yang disampaikan dengan suasana yang segar. Ibarat orang mancing ikan, dapat ikannya tanpa harus membuat airnya jadi keruh. Nah, yang sering terjadi adalah airnya diobok-obok sampai keruh semua, ikannya satupun tidak dapat. Nah, itu berarti gagal komunikasinya. Kalau tidak yakin bisa berkomunikasi dengan baik, sebaiknya jangan dulu ngurusi urusan orang. Kita mulai dulu dari diri kita yang lebih baik, sehingga kita bisa memotivasi orang lain dengan tanpa harus kita merasa ketakutan bahwa diri kita sendiri malah belum melakukannya. Itu. Kembali ke masalah sholat. Fenomena orang sholat di masjid-masjid besar setelah sholat berjamaah bersama imam rawatib, biasanya banyak jamaah yang membuat sholat gelombang berikutnya. Tak jarang, jamaah laki-laki dan perempuan yang berada di ruang terpisah, masing-masing membuat jamaah sendiri-sendiri. Apakah yang demikian dibolehkan? Lalu mengapa ada pula tanggapan tidak boleh membuat jamaah seperti gelombang pertama? Sebenarnya kalau yang tidak boleh ada 2 jamaah itu adalah jamaah yang bersama imam rawatib masjid tersebut. Sebutlah kita sholat misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah, imam masjidnya yang resmi itu, kemudian untuk gelombang yang pertama itu memang kita tidak boleh ada jamaah-jamaah yang berbeda. Semua harus ikut bergabung bersama dengan imam rawatib. Tapi kalau sholat berjamaah itu sudah selesai, sudah paripurna, maka seandainya ada katakanlah 1-2 orang yang datang terlambat dan belum sholat, lalu mereka sepakat mau sholatnya berjamaah, itu tidak mengapa, dibolehkan. Dan kalau ternyata di sebelah sana ada 2 orang, di sebelah sini ada 3 orang, di tempat wanita juga ada juga, mungkin ada 2-3 jamaah yang berbeda, sholat bersama-sama itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalahnya kenapa? Karena yang harusnya dikerjakan itu sebenarnya adalah sholat gelombang pertama bersama dengan imam rawatib, yang pada saat itu tidak boleh ada sholat-sholat yang lain kecuali bersama imam saja. Adapun untuk yang kedua, yang ketiga, sebenarnya aslinya masa Rasulullah juga tidak ada gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, itu tidak ada, tidak dikenal. Yang ada begini, sholat sudah selesai ditunaikan, Nabi, para sahabat sudah selesai sholat, lalu ketika sebagian besar jamaah sudah pulang, nah, ada 1 orang datang terlambat. Lalu Nabi tanya, kenapa kamu terlambat? Ini itulah alasannya, lalu dia mau sholat. Nah, kata Nabi, siapa di antara kalian itu jamaah yang tersisa, ada yang mau bersedekah kepada orang itu. Bersedekah itu maksudnya apa? Bersedekah itu maksudnya menemani orang itu sholat. Jadi ya sholatnya kan berjamaah, berdua lah minimal itu kan. Nah, dari situlah nanti para ulama mengatakan boleh saja ada gelombang kedua, tapi dengan syarat ya berdua saja. Tidak boleh bikin saf yang lebar, yang panjang, yang bersaf-saf ke belakang, tidak. Tapi berdua saja. Bahkan kalau dalam mazhab Hanafi boleh, tapi harus di pojokan belakang sana itu, agar tidak ini seperti gelombang kedua.
seperti gelombang ketiga, seperti gelombang keempat. Nah, dalam hal ini memang Rasulullah SAW itu tidak memerintahkan adanya gelombang pertama, kedua, ketiga. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya bahwa yang namanya sholat berjamaah itu ya hanya cuma sekali saja, yaitu bersama dengan imam rawatib, bersama dengan umat Islam yang ada di sekitaran masjid itu, sholatnya hanya satu kali saja. Kalaupun terlambat, 1 rakaat 2 rakaat ikut bergabung dengan jamaah itu. Kalaupun terlambatnya sudah tidak dapat sama sekali rakaat, ada beberapa pilihan. Yaitu yang pertama, dia sholat sendiri-sendiri. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat juga. Atau yang kedua, pulang. Malah pulang saja. Itu Nabi juga pernah melakukannya. Nabi dari perjalanan jauh luar kota, pulang ke Madinah tergesa-gesa, ingin ngejar-ngejar sholat berjamaah. Ternyata begitu masuk gerbang kota Madinah, jamaah sudah bubar. Sampai di masjid, sudah nggak ada jamaah. Nah, Rasulullah ternyata tidak bilang, ya sudah kalau gitu kamu komat kita sholat berjamaah. Ternyata tidak. Nabi kemudian membubarkan rombongannya itu, ya sudah kalian pada pulang masing-masing, saya mau sholat di rumah saja. Ya kamu juga di rumah, kamu juga di rumah. Artinya tidak ada sholat berjamaah di masjid. Tapi kalaupun mau sholat di masjid juga, silahkan, karena Nabi juga pernah memerintahkan kepada satu orang sahabat yang sudah sholat tentunya, untuk menemani orang yang datang terlambat sama sekali tidak dapat jamaah. Siapa yang mau bersedekah pada dia? Saya ya Rasul. Ya sudah, sholat berdua. Artinya tidak menjadi gelombang-gelombang. Mau sholat sendiri-sendiri silahkan, mau pulang saja silahkan. Tapi kalau mau berjamaah berdua bertiga silahkan, tapi di pojokan, tidak membangun gelombang-gelombang berikutnya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalaupun di kalangan saf laki-laki yang sudah selesai sholat itu ada 2-3 orang bikin jamaah baru, lalu di ruangan wanita itu juga ada juga yang bikin jamaah baru, kan ada 2 jamaah ini, apakah boleh atau tidak? Pada dasarnya boleh-boleh saja. Karena kalau sudah jamaah yang selesai jamaah yang pertama, maka begitu ada jamaah lagi yang kedua, ketiga, dan keempat, mau di laki-laki mau di perempuan, itu sudah tidak ada larangan untuk istilahnya tidak boleh ada 2 jamaah. Tidak boleh ada 2 jamaah, itu hanya berlaku untuk gelombang yang pertama yang bersama dengan imam rawatib. Tapi kalau imam rawatibnya sudah selesai, gelombang pertama itu sudah usai, kalaupun ada 2-3 orang mau bikin jamaah, lalu 2 yang lain mau bikin jamaah lagi, ada 2 jamaah, 1 di laki, 1 di perempuan, 2 di laki, 2 di perempuan, 100 di laki, 100 di perempuan, it's okay, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu tidak termasuk gelombang. Jadi itu adalah inisiatif pribadi-pribadi, boleh-boleh saja ada 2-3 jamaah bersamaan, asalkan bukan gelombang yang pertama. Pertanyaan lain seputar sholat. Bolehkah imam memanjangkan bacaan pada rakaat pertama, namun memendekkan bacaan di rakaat kedua, supaya tidak banyak jemaah yang tertinggal di rakaat pertama? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Hasanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, ada beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Seorang imam membacakan bacaan ayat yang sangat panjang di rakaat pertama, lalu membaca bacaan ayat yang pendek di rakaat kedua. Apakah hal ini disunahkan oleh Nabi? Lalu bagaimana jika imam dengan sengaja membaca ayat yang panjang di rakaat pertama dengan tujuan menunggu supaya tidak banyak jemaah yang tertinggal di rakaat pertama? Misalnya karena masih ada jemaah yang sedang mengambil wudhu. Bolehkah? Bagaimana seharusnya yang sesuai dengan syariat Islam? Kalau alasannya karena mau menunggu jamaah, sebenarnya yang lebih afdol adalah jangan memulai sholat itu kalau memang jamaahnya belum kumpul semua. Boleh-boleh saja imam dengan segala wewenang yang dimiliki, dia menunda barang sejenak. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang pada waktu sholat isya, kalau beliau melihat para sahabat datang lebih cepat, lebih awal, dan masjid segera penuh, maka beliau segera memulai sholat isya itu di awal waktu. Sebaliknya, kalau beliau melihat mereka datang abu ta'u, ya, datang sedikit demi sedikit, maka beliau tunggu saja sampai semuanya sudah penuh, maksudnya semua sudah datang dan masjidnya penuh, barulah kemudian dilaksanakan sholat jamaah itu. Jadi ini adalah wewenang imam sekaligus tugasnya juga, agar jamaahnya bisa ikut semuanya, dan kalau harus menunda barang beberapa waktu, tunda saja. Tidak mengapa, misalnya antara azan dengan iqamah tidak harus jaraknya dipastikan harus 3 menit, harus 5 menit, tidak, bisa saja diperpanjang menjadi 30 menit misalnya, kalau memang imam memandang bahwa dengan kita menunggu sepanjang 30 menit ke depan, maka jamaahnya akan berkumpul semua, itu jauh lebih afdal daripada memulai sholat tapi dengan jamaah yang hanya 1 baris, 2 baris, hanya beberapa gelintir orang saja.
tunggu saja sampai orangnya banyak dan penuh. Dan yang lebih bagus lagi adalah bisa dibuatkan semacam kesepakatan antara imam masjid ini dengan para jamaah yang ada di sekitarnya. Misalnya pada waktu-waktu tertentu kita sepakati sholat zuhur itu tidak harus jam 12 tepat. Anggaplah misalnya jam 12:15. Nah, mau jam berapapun masuk waktu zuhurnya, pokoknya akan ada qomatnya itu nanti jam 12:15. Biar jamaahnya bisa berkumpul semua dari awal. Ketika imam melakukan takbiratul ihram, seluruh jamaahnya itu sudah siap ikut bertakbiratul ihram bersama imam. Itu akan membuat jamaah ini menjadi lebih settle, lebih bagus, lebih ideal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan bukan dengan jalan imamnya jalan duluan lalu jalan pelan-pelan sambil menunggu datang satu persatu, jadi lama panjang bacaannya karena alasannya menunggu. Tidak demikian. Yang bagus adalah ditunggu saja dulu. Nah, sambil menunggu itu bisalah diniatkan sebagai i'tikaf di masjid. Kita bisa berzikir, kita bisa baca Quran. Bahkan di beberapa masjid malah disampaikan tausiah. Jadi tausiahnya bukan sesudah sholat, tapi sebelum qomat, antara azan kemudian iqamah, karena menunggu jamaah yang banyak mungkin sampai 20-30 menit. Imamnya kemudian bisa saja memberikan semacam tausiah, memberikan ceramah, mau'idhah dan sebagainya. Dan dirasa ketika jamaahnya sudah kumpul banyak, barulah imam mengatakan kepada muadzin, silahkan dikumandangkan iqamah dan kita mulai sholat berjamaah bersama-sama. Dari awal sudah full. Bukan dari awal cuma berapa gelintir sambil menunggu, sambil berjalan pelan-pelan, imamnya baca surat yang panjang sedemikian rupa, menunggu semuanya kumpul, tidak begitu. Tapi mulailah dari awal dengan jamaah yang memang sudah full, sudah banyak. Dan kalau sudah banyak, kita mulai bersama-sama. Takbiratul ihramnya imam itu diikuti dengan takbiratul ihramnya makmum seluruhnya. Astagfirullah, alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesembuhan. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.